perkenalkan nama saya Salsabila Putri Pratama. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem organis dan mekanis. Sistem organis dalam pemilu legislatif menekankan bahwa pemilu berkembang secara alami sesuai dengan budaya politik dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sistem ini lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial serta dinamika politik yang terjadi. Dalam sistem organis, aturan pemilu cenderung terbuka terhadap reformasi guna meningkatkan representasi dan partisipasi publik dalam proses demokrasi. Pemilu dalam sistem ini juga lebih mendorong keterlibatan aktif masyarakat, baik sebagai pemilih maupun dalam pengawasan jalannya pemilu, sehingga menghasilkan legitimasi yang lebih kuat. Sebaliknya, sistem mekanis dalam pemilu legislatif bersifat lebih terstruktur dan kaku, di mana aturan serta prosedur pemilu ditentukan secara teknis melalui regulasi yang ketat. Sistem ini menekankan kepastian hukum dan stabilitas dalam penyelenggaraan pemilu agar prosesnya berjalan dengan tertib dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun, sistem mekanis seringkali kurang responsif terhadap perubahan sosial dan politik, karena lebih mengutamakan kepatuhan terhadap aturan yang sudah ada daripada menyesuaikan diri dengan dinamika demokrasi yang berkembang. Oke, di sini saya akan menjelaskan sistem pemilu legislatif tentang sistem distrik, yang dimana pengertian dari sistem distrik itu sendiri adalah metode pemilihan legislatif, di mana wilayah suatu negara dibagi menjadi beberapa distrik pemilihan. Ciri-ciri sistem distrik itu sendiri, yang pertama adalah satu distrik itu satu wakil, yang kedua adalah pemenang berdasarkan suara terbanyak, yang ketiga sederhana dan langsung, yang keempat adalah memperkuat keterwakilan daerah. Dan sistem distrik itu sendiri itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah sistem distrik pluralitas, yang kedua adalah sistem distrik mayoritas, dan yang ketiga adalah sistem distrik preferensial. Nah, kelebihan dari sistem distrik ini adalah untuk memperkuat hubungan antara pemilih dan wakilnya. Dan kekurangan dari sistem distrik ini sendiri yaitu kurangnya mencerminkan proporsi suara secara nasional. Dan contoh negara yang menggunakan sistem distrik ini sendiri ada Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan negara Australia. Hai, kenalin, aku Melanie Putri ya. Di sini aku akan membahas tentang materi sistem mayoritas pluralitas dan juga sistem representasi proporsional. Sistem mayoritas pluralitas. Sistem mayoritas pluralitas ini mirip dengan sistem distrik. Namun, dalam sistem ini, kandidat dengan suara terbanyak tetap menang meskipun tidak mencapai lebih dari 50% suara. Salah satu contoh sistem ini adalah pemilu di India, di mana anggota parlemen dipilih berdasarkan suara terbanyak di masing-masing distrik. Sistem ini seringkali menghasilkan pemerintahan yang kuat, tetapi juga dapat menyebabkan kurangnya keterwakilan bagi kelompok minoritas. Kemudian ada sistem representasi proporsional. Berbeda dengan sistem distrik, sistem representasi proporsional ini memberikan kursi parlemen berdasarkan persentase suara yang diperoleh oleh masing-masing partai politik. Sistem ini digunakan di banyak negara, termasuk Indonesia loh. Dalam sistem ini, jika suara partai memperoleh 30% suara nasional, maka mereka akan mendapatkan sekitar 30% kursi di parlemen. Keunggulan sistem ini adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi partai kecil dan kelompok minoritas untuk mendapatkan perwakilan di parlemen. Namun, kelemahannya dalam parlemen cenderung terfragmentasi, sehingga sulit membentuk pemerintahan yang stabil karena banyaknya partai yang harus bekerja sama. Perkenalkan, nama saya Teza Natasha Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem semi proporsional. Sistem semi proporsional adalah sistem pemilihan yang menggabungkan unsur dari sistem proporsional dan mayoritarian dalam kurung pluralitas atau mayoritas. Sistem ini dirancang untuk memberikan hasil yang lebih proporsional dibandingkan sistem mayoritarian, tetapi tetap menjaga stabilitas pemerintahan yang sering dikaitkan dengan sistem mayoritarian. Adapun ciri-ciri sistem semi proporsional yang pertama, kombinasi elemen proporsional dan mayoritarian. Tidak sepenuhnya proporsional tetapi lebih proporsional dibandingkan sistem mayoritarian murni.
Yang kedua, representasi yang lebih seimbang, berusaha memberikan keterwakilan yang lebih adil bagi partai kecil atau minoritas, tetapi tetap mengutamakan stabilitas pemerintahan. Dan yang terakhir, beragam metode. Ada beberapa metode yang digunakan dalam sistem ini seperti sistem single non-transferable vote atau SNTV, sistem cumulative voting, dan sistem parallel voting. Sistem campuran merupakan salah satu gagasan model pemilu yang dapat digunakan saat ini. Sistem campuran di sini bukan dalam arti menggabungkan dua perspektif berbeda antara proporsional dan distrik yang populer dengan sistem mixed member majoritarian atau triple M, melainkan memodifikasi sistem proporsional terbuka dan tertutup menjadi satu formulasi baru menjadi sistem proporsional campuran atau mixed member proporsional atau MMP. Sistem proporsional campuran ini dapat diperuntukkan sebagai jalan ketiga guna menengahi tarik-menarik dua kutub berbeda sebelumnya dengan cara mengambil sebanyak-banyaknya kebaikan atau keunggulan dari sistem proporsional tertutup dan terbuka. Penggabungan sistem proporsional terbuka dan tertutup ke dalam sistem baru dirasa lebih tepat untuk menjawab berbagai macam persoalan yang selama ini kerap kali menghantui gelaran pemilihan umum di Indonesia, baik semasa menerapkan sistem terbuka maupun tertutup. Misal, selain dapat memperkuat struktur demokrasi di level kelembagaan dengan semakin maksimalnya fungsi dan peran partai politik, sistem proporsional campuran juga memiliki kelebihan dalam memperkuat partisipasi pemilih di level arus bawah. Dalam kata lain, gagasan penerapan sistem proporsional campuran dalam konteks pemilu di Indonesia dapat menyuguhkan dua kelebihan sekaligus, yakni penguatan fungsi partai politik dan partisipasi rakyat. Kedua, permasalahan klasik terkait tata kelola kepemiluan yang selama ini menjadi perdebatan hangat antara pemuja sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Kedudukan lembaga perwakilan dalam sistem pemerintahan suatu negara bergantung pada bentuk pemerintahannya. Secara umum, lembaga perwakilan memiliki fungsi utama dalam menjalankan demokrasi, mewakili rakyat, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Berikut adalah beberapa kedudukannya dalam berbagai sistem pemerintahan. Yang pertama, dalam sistem presidensial, lembaga perwakilan biasanya berupa parlemen yang terpisah dari eksekutif. Contohnya, DPR, DPD, dan MPR. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif sementara presiden menjalankan eksekutif. Dalam sistem parlementer, lembaga perwakilan lebih dominan karena pemerintahan atau eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Contohnya, di Inggris dan Malaysia di mana Perdana Menteri berasal dari partai mayoritas di parlemen. Yang ketiga, atau yang terakhir, dalam sistem semi-presidensial, lembaga perwakilan berbagi kekuasaan dengan eksekutif di mana presiden dan perdana menteri memiliki peran masing-masing. Contohnya di Prancis, di mana parlemen tetap memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Di Indonesia, lembaga perwakilan utama terdiri dari DPR, DPD, dan MPR yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, serta pengambilan keputusan strategis dalam negara. Oke, di sini kembali lagi dengan saya Fatih. Di sini saya akan menjelaskan peran, fungsi, dan macam-macam lembaga perwakilan dalam konteks hak dan kewajiban. Yang dimana pertama-tama itu lembaga perwakilan itu adalah badan resmi yang menjalankan fungsi legislasi dan mewakili rakyat dalam sistem pemerintahan. Dan yang dimana peran lembaga perwakilan dalam hak dan kewajiban yang pertama adalah melindungi hak warga negara, yang dimana menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, hak atas pendidikan, dan hak politik. Yang kedua yaitu menyusun kebijakan publik, yang dimana membuat undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga adalah mengawasi pemerintah untuk memastikan eksekutif menjalankan kebijakan sesuai dengan konstitusi dan tidak melanggar hak rakyat. Dan yang selanjutnya yaitu menjembatani aspirasi rakyat, yang dimana menyuarakan kepentingan masyarakat dalam kebijakan negara. Dan yang dimana hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif lembaga perwakilan yaitu hak warga negara adalah hak atas kebebasan berpendapat, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan keadilan, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Dan kewajiban warga negara yaitu menaati hukum, membayar pajak, serta menjaga ketertiban dan keamanan. Kembali lagi kepada saya Chandra. Jadi saya di sini akan menjelaskan alat-alat kelengkapan dalam lembaga perwakilan. Dalam sistem legislatif, alat-alat kelengkapan lembaga perwakilan berfungsi untuk mendukung tugas dan wewenang anggota dalam menjalankan legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Dan ini adalah alat-alat kelengkapan utama dalam lembaga perwakilan seperti DPR, DPD, dan DPRD yang sudah saya rangkum. Yang pertama ada namanya pimpinan. Pimpinan ini terdiri dari ketua dan wakil ketua yang bertugas memimpin sidang, mengkoordinasi kegiatan, serta mewakili lembaga dalam berbagai urusan. Selanjutnya ada namanya komisi-komisi. Komisi ini dibentuk untuk menangani bidang tertentu seperti komisi hukum, komisi keuangan, komisi pendidikan, dan komisi lainnya. Serta ia juga menganalisis dan membahas rancangan undang-undang serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah di bidang masing-masing.
Yang ketiga, ada namanya badan musyawarah, badan anggaran, badan legislasi, badan kehormatan, serta badan urusan rumah tangga. Nah, badan-badan ini memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Yang terakhir, ada namanya fraksi-fraksi. Fraksi ini adalah kelompok anggota yang berasal dari partai politik yang sama. Ia juga berfungsi untuk mengkoordinasikan pendapat dan sikap politik dalam pembahasan kebijakan. Jadi, setiap alat kelengkapan ini memiliki peran penting dalam memastikan lembaga perwakilan itu berfungsi secara efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam lembaga perwakilan. Nah, sebelumnya, apa sih lembaga perwakilan itu? Lembaga perwakilan adalah institusi yang berperan dalam menampung dan menyuarakan aspirasi rakyat dalam sistem pemerintahan. Nah, di sini saya sudah membagi 4 macam lembaga perwakilan. Yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD serta melantik presiden dan wakil presiden. Lalu yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, DPR adalah lembaga legislatif utama yang berfungsi untuk membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menyusun anggaran negara. Lalu yang ketiga ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Nah, DPD lembaga perwakilan daerah yang berfungsi menyuarakan aspirasi daerah dalam kebijakan nasional. Lalu yang terakhir, yang keempat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. DPRD adalah lembaga legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. DPRD memiliki peran dalam pembuatan peraturan daerah serta pengawasan terhadap pemerintahan daerah. Ukuran dan komposisi parlemen atau parliamentary threshold. Ada yang tahu nggak sih, di dalam pemilu ada aturan yang disebut parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Ini adalah persentase minimal suara yang harus diperoleh partai agar bisa mendapatkan kursi di parlemen. Di Indonesia, ambang batasnya 4% suara nasional. Artinya, jika ada partai yang hanya mendapat 3,9% suara nasional, maka mereka tidak bisa masuk ke DPR, meskipun ada jutaan pemilih. Ambang batas ini dibuat supaya parlemen tidak terlalu penuh dengan partai kecil, sehingga keputusan lebih mudah diambil dan pemerintah lebih stabil. Namun, kekurangannya partai kecil dan suara minoritas bisa tidak terwakili.